Dari tepian Danau Toba yang indah, kami Beligi Academy akan terus melanjutkan untuk menghancurkan, merobohkan tembok rekayasa. Pada tahun 2016 yang lalu, ya, yang dialami oleh saudara kita satu tanah air, Jessica Kumala Wongso, seorang gadis usia 28 tahun yang sudah mendekam di penjara selama 8 tahun ini. Direnggut hidupnya, ya, masa mudanya, karirnya, ya, oleh oknum-oknum perekayasa, manipulator yang tidak bertanggung jawab seperti Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto, ya, yang sampai saat ini pengecut, pecundang, gitu, ya. Sampai kapan mereka bisa apa seperti ini, ya kan, bersembunyi dari pantauan para netizen, ya kan. Kita incar terus biar malu, biar terpaksa mereka keluar. Oke pemirsa, supaya jangan panjang-panjang lagi pengantar saya yang setiap video mirip. Video kali ini kita akan membahas lagi bagaimana isi flash disk sebagai barang bukti mengalami perubahan-perubahan lagi, ya, yang katanya steril, kata jaksa-jaksa ini, Ardhito Muardi dan kawan-kawan, ya kan, katanya steril, sudah diuji otentikasinya, keutuhan datanya, integritas datanya, pakai hash, frame analisis, segala macam oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto. Ternyata omong kosong. Kenapa omong kosong? Kita sudah buktikan. Gitu. Isi flash disk berubah. Pada saat Jessica dihadirkan sebagai terdakwa 28 September, dengan ketika, ya, isi flash disk ketika Agus Triono dan Marlon Napitupul dihadirkan sebagai saksi fakta tanggal 20 Juli 2016. Isi flash disknya berubah. Kenapa? Ya jumlah foldernya saja berubah. Saya tunjukkan lagi ya sebelum fakta baru. Ntar. Nah inilah dia. Pada saat Agus Triono, ya, 20 Juli 2016 dihadirkan, dan Marlon Napitupulu, isi barang bukti flash disk itu cuma 11 folder. Ya. CCTV folder CCTV 15 dan 16 tidak ada, hanya 11 folder. Tetapi, ya, ketika Jessica dihadirkan sebagai terdakwa 28 September, tiba-tiba kamera CCTV 15 dan 16 ada, dia muncul di flash disk sebagai barang bukti. Ini 15-16. Ya, date modified-nya ditambahkan atau diedit atau ditukang-tukangi itu bulan 7 Juli 2016 tanggal 21 dan 26. Ya, padahal folder yang lain itu 12 Januari 2016. Bayangkanlah, ini ditambahkan, diedit CCTV 15 dan 16 bulan Juli. Selisihnya itu 6 bulan lebih. Bayangkan. Dan itu tidak diberitahu oleh para jaksa ini, terutama penanggung jawab ini, Ardhito Muardi, ya kan. Perubahan isi flash disk sebagai barang bukti itu tidak diberitahu ke Hakim Binsar Gultom, Partahi, Tulus Utapea, dan Kisworo, dan kepada pengacara, berubah begitu saja, tidak diberitahu. Itu kan sudah penipuan itu di persidangan. Dan bagaimana mereka memperlakukan digital evidence dengan semena-mena. Suka-sukaku, aku adalah jaksa, terserah, negara ini milikku karena aku jaksa. Bayangkan bagaimana mereka menangani digital evidence dengan semena-mena, serampangan seperti itu. Ya, sampai saat ini diam.
Masa begitu ya, isi flash disk berubah sebagai isi flash disk yang katanya adalah barang bukti. Kok bisa selisih 6 bulan? Gitu loh. Padahal sidang pertama 15 Juni 2016. Jadi folder CCTV 15 dan 16 itu ditambahkan diam-diam, diedit, atau diapailah mereka itu. Bulan Juli 21 dan 26 Juli 2016. Saat sidang sedang berlangsung, ya, folder CCTV 15 dan 16. Bayangkan itu. Pada saat 20 Juli, Agus Triyono dihadirkan dan Marlon Napitupulu, ya, 20 Juli 2016, itu dua folder hilang, gak ada. Gitu. Tiba-tiba ada tanggal 28 September. Waduh, ngeri kali, bah. Penanganan digital evidence. Beginilah cara menangani digital evidence anak buahmu, Jaksa Agung. Ya, katanya sudah diuji autentikasi, integritas, keutuhan data, frame analisis, metadata, bla bla bla, error analisis. Semua omong kosong. Ya. Nah, di sini ada lagi perubahan flash disk itu, isi flash disk. Jadi kalau tadi perubahan antar dua tanggal tadi, 28 September, ya, ketika Jessica dihadirkan sebagai terdakwa, dan 20 Juli ketika Marlon Napitupulu dan Agus Triyono dihadirkan sebagai saksi fakta, ya, dua tanggal itu, 28 September dan 20 Juli, itu hanya perbedaan isi, ya, yang kita dapatkan, itu hanya perbedaan jumlah folder. Ya. Penanganannya seperti itu. Nah, ada lagi bukti. Ya, ketika Muhammad Nur Al-Azhar dihadirkan sebagai saksi ahli digital forensik, ya, 10 Agustus 2016. Ini bukan bicara jumlah folder, ini isi folder. Kita intip. Ya. Isi folder ketika Muhammad Nur Al-Azhar dihadirkan sebagai saksi ahli, ya, untuk kamera 7 dan kamera 9, itu foldernya isinya 2 potongan video. Ya, saya tunjukkan 2 potongan video untuk folder CCTV 7, ya, dan CCTV 9, 2 folder. Sebentar ya. Nah, ini dia. Ya, saya intip, ya. Isi folder kamera CCTV 7 ada 2 potongan file saat Muhammad Nur Al-Azhar dihadirkan sebagai saksi ahli tanggal 10 Agustus 2016. Ini dia. Isi foldernya ada 2, ya. Ada 2 potongan file. Begitu juga dengan kamera 9, CCTV 9, ada 2 potongan file, ya. Isinya dari folder CCTV 7 dan 9 hanya ada 2 potongan file, ya. Tetapi, ya, ini berubah lagi ketika Agus Triyono dihadirkan sebagai terdakwa, ya, 20 Juli 2016. Kita intip, ya. Isi foldernya berubah. Bentar. Nah, ini dia. Ya, isi folder kamera CCTV 7 ada 4 potongan file saat Agus Triyono dihadirkan sebagai saksi fakta. Ya, tanggal 20 Juli 2016 bersama dengan Marlon Napitupulu. 1, 2, 3, 4. 4 folder. 4 potongan file. Kita tidak tahu sebenarnya ini dipotong-potong sama jaksa atau apa. Pokoknya ini adalah isi flash disk. Dipotong-potong dari 2 file potongan yang ada di saat flash disk Muhammad Nur Al-Azhar, atau dia potong-potong, dia buang sebagian, kita nggak tahu. Yang pasti isi flash disk sebagai barang bukti
Ketika Agus Triyono itu 4 potongan file video. Nah, ini untuk kamera CC folder ya, CCTV 7 ya. Untuk yang 9 ada 3 potongan file pada folder kamera CCTV 9 ya. Padahal pada saat Muhammad Noor Azhar dihadirkan di persidangan sebagai saksi ahli digital forensik itu hanya ada 2 untuk kamera 7 dan kamera 9, 2 potongan file. Ya, sementara pada saat Agus Triyono ya kamera 9 ada 3 potongan file, 3 buah file ya. Kamera 7 ada 4 potongan file atau file video. Kamera 7 4, kamera 9 3. Berubah isinya. Jadi bukan hanya jumlah folder, tetapi isi folder pun berubah. Yang diakui sebagai barang bukti. Bayangkanlah. Ya, beginilah cara jaksa ya menangani digital evidence, bukan hanya jumlah folder yang berubah, ya, tetapi isi folder pun berubah. Kamera CCTV 7 dan 9 yang mahkota ya. Waduh, parah sekali. Aduh, aduh. Ntar saya tunjukkan bukti videonya ya dari screenshot tiap tadi itu. Ntar. Nah ini dia ya. Pada saat Muhammad Noor Azhar dihadirkan sebagai saksi ahli. Inilah isi folder ketika dia mengklik ini CCTV 7. Kalian bisa lihat di ini ya di YouTube ya dengan judul apa ini? Ketika Muhammad Nuh itu sebagai saksi ahli ya. Di akhir ketika tanya jawab dengan Pak Utuh Hasibuan. Inilah dia. Dia klik, klik, isinya dua. Satu, dua. Dua potongan ya. Untuk kamera 7. Ya, untuk kamera 9, bentar saya cari. Nah, ini dia. Ya, saya kira aja. Ini kamera 9 ya. Diklik kamera 9, ada dua. Hanya ada dua potongan file. Atau dua file video. Ya, kalian bisa cek ya di YouTube. Itulah hanya ada dua. Ketika 10 Agustus Muhammad Noor Azhar dihadirkan sebagai saksi ahli. Dan ini diakui sebagai barang bukti. Flash disk barang bukti. Ya. Dan isinya berubah. Coba kita lihat ya. Pada saat Agus Triyono dihadirkan sebagai saksi fakta ya. Bentar. Nah inilah ya kita bisa intip isi dari barang bukti kamera 9. Hanya ada tiga potongan file atau file video ya. Ya, pada saat Muhammad Nuh 2, sekarang 3. Pada saat Agus Triyono dihadirkan sebagai saksi tanggal 20 Juli 2016. Inilah saya geret pelan-pelan. Set. Nah, itu 3 itu. Tet. Ah, ada di folder CCTV 9 ada 3. Isinya pun berubah. Hmm, bentar ya, saya cari untuk kamera 7 ya ini ya. Oh, ini kamera 9 ya, kamera 9. Bentar, untuk kamera 7. Nah, ini dia untuk kamera 7 ada 4 potongan file. Potongan file video atau 4 file video ya. Berubah ya. Tadi Muhammad Nuh tanggal 10 Agustus cuma 2 ya masing-masing folder CCTV 7 dan 9. Pada saat Agus Triyono dia hadirkan sebagai ahli ya saksi itu kamera 9 3 file video, yang kamera 7 4 file video. Coba kita intip pelan-pelan. Nah, ini set dibuka kamera 7, terus set dia buka. Nah, ini 4. Nah, ada 4 file video. Beginilah ya
Sudah kita terangkan awal, ya. Barang bukti flash disk sebagai barang bukti berubah isinya pada saat Jessica, ya, dihadirkan sebagai terdakwa 28 September, isinya 13 folder, ya. CCTV 15 folder ada dan folder CCTV 16 ada, tetapi 20 Juli 2016 ketika Agus Triyono dihadirkan sebagai saksi itu hanya 11 folder, ya. CCTV 15, 15 dan 16 tidak ada. Nah, kita lihat lagi, kita bedah lagi isi dari folder CCTV 7 dan 9 ketika Agus Triyono dihadirkan 20 Juli dengan ketika Muhammad Nual Azhar dihadirkan sebagai ahli, ya, 10 Agustus. Isi folder pun berubah, ya. Kalau ketika Muhammad Nual Azhar dihadirkan, masing-masing folder CCTV 7 dan 9, ya, itu masing-masing 2 file video. Ketika Agus Triyono yang folder CCTV 7, 4 file video. Kamera 9, folder kamera 9, 3 video. Artinya apa, saudara-saudara? Mereka, ya, telah nyata-nyata ini jaksa-jaksa ini, ya, tidak memberitahukan kepada hakim dan pengacara isi dari flash disk itu sebagai barang bukti itu berubah dengan semena-mena sesuka hati mereka. Inikah kualitas jaksa-jaksa kita? Yang penting menang, terserah mau isi barang bukti apa saja, terserah kami. Waduh, bahaya sekali begini. Harusnya kan barang bukti flash disk itu steril, isinya harus konsisten dong. Kalau jumlah folder ya harus sama. Isi folder juga harus sama. Anda tidak boleh memotong atau menambahi. Gitu loh, sebagai jaksa. Gitu loh. Wah, parah ini. Semakin saya tambah lagi, ya. Jadi perubahan isi flash disk sebagai barang bukti ini berubah. Yang kita deteksi itu pada 3 titik, ya, 3 tanggal itu mengalami perubahan. 28 September ketika Jessica dihadirkan sebagai terdakwa, 20 Juli ketika Agus Triyono dan 20 Juli 2016 ketika Agus Triyono dan Marlon Napitupulu dihadirkan sebagai saksi fakta, dan 10 Agustus ketika Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto dihadirkan sebagai saksi ahli. 3 tanggal itu isinya berubah. Ya, begitulah pemirsa, ya. Inilah kualitas jaksa-jaksa kita, ya. Ya, isi flash disk bagaimana bukti terserah mereka, dan sampai sekarang mereka tidak tersentuh oleh hukum, ya. Hebat mereka itu, ya. Katanya hukum semua berlaku untuk semua orang, sama di depan hukum. Ternyata bagi orang-orang ini hukum itu tumpul. Bahkan jaksa agung pun diam sampai saat ini. Sudah sebegitu nyata dan brutal, ya, rekayasa, manipulasi, ya, dan penipuan yang dilakukan oleh Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto, dan jaksa agung pun diam, Polri pun diam, Menko Polhukam pun diam, ya, Mahkamah Agung pun diam. Oke pemirsa, sekian dulu kita bedah, ya, isi flash disk sebagai barang bukti di 3 titik waktu dan semuanya berubah. Jadi omong kosong tentang autentikasi, ya, integritas atau keutuhan data dalam flash disk sebagai barang bukti yang diumbar dan didengung-dengungkan oleh Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto itu nonsens, ya. Oke, sekian dulu dari kami Bali G Academy, dari tepian Danau Toba yang indah. Horas!